Rosa langsung pulang dan bercerita ke suami Rosa bahwasanya teman Rosa telah membebaskan hutangnya Rosa. Padahal Rosa itu punya hutang sebanyak 600.000, tapi kata teman Rosa itu hutangnya cuma 400.000. Kan Rosa jadi bingung, kok bisa ya hutang 600.000 dibilang 400.000 sama teman Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Ini kiriman testimoni dari Ibu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosa Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali Mbak Vina nonton video testimoni yang ada di YouTube tentang sholawat. Rosa tertarik dengan kisah-kisah luar biasa yang ada di channel-channel YouTube di saat bersamaan. Rosa memang mempunyai permasalahan yang cukup berat. Rosa menyekolahkan dua orang anak yang kini dua anak Rosa itu sudah masuk SMK yang biayanya cukup besar juga Mbak Vina. Rosa juga punya cicilan pinjaman dan hutang yang lain. Sementara pendapatan suami Rosa itu belum mencukupi. Untuk itu semuanya itu setiap hari Rosa berpikir bagaimana Rosa bisa cepat keluar dari himpitan hutang yang menjerat. Akhirnya Rosa juga ikut mengamalkan sholawat. Awalnya Rosa itu merasa berat karena memang males ya. Tetap awalnya Rosa itu memang merasa berat. Setiap kali Rosa berselawat menggunakan tasbih, rasanya itu langsung kantuk melanda Rosa. Nah, Rosa pas baca sholawat, kantuk langsung menyerang Rosa. Akhirnya Rosa niatkan memakai waktu saja, perkiraan sekitar 30 menit Rosa mengamalkan sholawat 500 kali. Hanya itu Rosa dan anak Rosa ikut berselawat, meskipun anak Rosa baru bisa berselawat 100 kali. Di samping itu Rosa juga melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah sambil menunggu waktu subuh. Keesokan harinya teman Rosa menelpon. Kebetulan teman Rosa ini meminjamkan uang ya sekitar 3 juta dan Rosa baru membayarnya 500.000. Beliau menyuruh Rosa datang ke rumahnya. Awalnya Rosa tuh merasa malu jika bertemu dengan teman Rosa tanpa membayar hutang ya, karena Rosa punya hutang sama teman Rosa. Tapi Rosa juga tidak mungkin menolak undangan teman Rosa. Akhirnya Rosa pun bertamu ke rumahnya temannya Rosa. Nah, Rosa ingin semua urusan itu tentang hutang piutang tuh beres. Dan kita menjadi tidak beban ya karena hutang. Nah, kata teman Rosa, makanya saya mau ikhlaskan saja hutangnya Bu Rosa ke saya. Itu kata teman saya. Subhanallah. Kemudian Rosa supaya sembuh dari sakit, akhirnya gini kata teman saya mengikhlaskan hutang saya ke Bu Rosa karena saya ingin sembuh dari sakit saya. Lalu Rosa ini terbengong-bengong Mbak Vina. Seketika itu juga rasanya seperti dapat uang banyak sekali. Saya bersyukur sekali saat itu. Allah begitu baik banget pada Rosa. Ini Allah membuktikan pada Rosa hanya untuk membantu Rosa dengan gembira. Saat Rosa pulang langsung bercerita ke suami Rosa bahwasannya teman Rosa itu telah membebaskan hutang-hutangnya Rosa. Alhamdulillah. Rosa tuh merasa ini mungkin berkat sholawat. 2 hari kemudian teman Rosa yang lain tuh nelpon juga, yang mana Rosa juga mempunyai hutang sama temannya Rosa itu sekitar 600.000. Tiba-tiba
temennya Rosa tuh bilang bahwasanya Rosa tuh punya hutang tinggal 400.000. Aku jadi bingung Mbak Vina. Uang Rosa pada teman saya itu kan sekitar 600.000 ya hutangnya. Sempat bingung kenapa utang Rosa tinggal 400.000 ya. Jadi bingung, padahal utang Rosa tuh 600.000, kok tinggal 400.000. Tentu Rosa sangat bersyukur, bukan main kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rosa berdoa agar Rosa bisa segera membayar sisa hutang yang lain. Masya Allah, masalah demi masalah datang dan anak-anak Rosa juga mengadu kebingungan untuk membayar uang sekolah. Padahal sebentar lagi anak-anak Rosa juga ujian. Rosa terdiam sejenak memikirkan anak-anak Rosa. Namun saat itu Rosa hanya bisa pasrah kepada Allah. Anak pun juga membaca sholawat dan juga ikut sholat tahajud. Kemudian di situ ada pertemuan ya tentang di agen properti, salah satu perumahan yang membahas tentang VEC itu. Nah, di sana selalu ada undian. Kali ini hadiahnya sepeda motor dan akan diberitahukan sore harinya lewat telepon. Awalnya Rosa tidak berpikir untuk dapat hadiah dari undian itu karena di VEC itu sistemnya kan kalau setiap jam 16 kan pasti keluar ya ini bonusnya. Nah, di sini ternyata Rosa dapat bonus, yang mana bonusnya itu adalah sepeda motor. Apalagi Rosa memang tidak menerima telepon sampai sore hari, mungkin memang belum rezeki. Dan seperti biasa Rosa tetap bersolawat sambil bekerja, sambil aktivitas. Nah, esok sorenya Rosa pulang kerja, tiba-tiba Rosa dapat telepon dari perumahan yang kemarin yang didatangi oleh Rosa itu tentang VEC itu yang memberi hadiah. Kemudian Rosa harusnya dilakukan dari kemarin, tapi mereka itu merasa kesulitan nelpon Rosa. Akhirnya Rosa tuh kaget, bukan main. Masya Allah Mbak Vina, gimana nggak kaget ya, tiba-tiba saya dapat hadiah motor yang nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun, ya kaget lah Mbak Vina. Nah, kemudian mereka memaksa Rosa untuk datang di hari Jumat. Saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar di luar nalar ya, bekerjanya ikhtiar jalur langit. Bagi Rosa inilah balasan Allah bagi orang yang berselawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Allah membalas dengan balasan yang begitu indah termasuk kepada Rosa. Inilah pelajaran yang bisa diambil oleh Rosa. Sangat berharga sekali untuk Rosa, tidak hanya berselawat, tapi Rosa juga mengikuti saran untuk membaca zikir pagi dan zikir petang. Waktu membaca Al-Quran perbanyak sedekah dan amal-amalan yang lain, termasuk seperti sholat tahajud yang bernilai ibadah. Dan teman-teman semua jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk bersolawat. Rosa sendiri sudah merasakan begitu banyak keajaiban dari bersolawat dan sholat tahajud. Dari lunas hutang, segala urusan dimudahkan, dan dapat hadiah, dapat bonus dari Allah. Sekian dulu ini dari saya ya Kak Vina, dari Rosa ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Yuk teman-teman, kita ngencengin banget sholawat biar kita dapat rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbak Vina, ini ada tambahan ya. Saya ada tambahan sholat tahajud, duha, dan amalan-amalan lainnya selain baca sholawat. Saya berusaha untuk kencengin baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rosa atas kiriman testimoni keajaiban sholat ya teman-teman. Subhanallah. Di sini Bu Rosa tuh mengamalkan baca sholawat sebanyak-banyaknya, kemudian ditambah dengan ibadah lain seperti sholat tahajud 11 kali dengan sholat witir ya teman-teman. Dan Bu Rosa membaca sholawat itu, habis itu setelah sholat tahajud baca sholawat, kemudian membaca surat Al-Waqiah sambil nunggu waktu sholat subuh ya teman-teman. Di sini paginya Bu Rosa setelah sholat subuh itu kan menjelang sudah masuk waktu duha, Bu Rosa juga melaksanakan sholat duha. Subhanallah ya teman-teman. Di sini Bu Rosa membaca sholawat, melaksanakan ibadah sholat tahajud, baca sholat Al-Waqiah, baca Al-Quran ya, melaksanakan sholat duha juga. Subhanallah ya teman, dan juga zikir-zikir yang lain seperti zikir pagi dan zikir petang. Subhanallah, Allah kasih keajaiban pada Bu Rosa, yang mana Bu Rosa
punya hutang sama temannya, tapi sama temannya tuh dibebaskan ya teman-teman. Dan alhamdulillah Bu Rosa senang. Katanya temannya Bu Rosa tuh pengen sembuh dari sakitnya. Terus ada lagi temannya Bu Rosa yang mana Bu Rosa juga punya hutang. Nah, katanya Bu Rosa itu kan hutangnya 600.000, tapi kata temannya tuh cuma tinggal 400.000. Di situ juga terbengong-bengong Bu Rosanya, kaget. Mungkin ini keajaiban sholawat. Nggak habis pikir Bu Rosanya ya teman-teman. Termasuk saya juga yang membaca testimoni sholawat juga bengong juga ya. Kaget juga, subhanallah. Itulah keajaiban sholawat yang dibaca oleh para pengamal, subhanallah. Dan di sini Bu Rosa katanya ikut apa ya, bisnis kayak VEC itu, saya nggak tahu apa VEC itu apa. Pokoknya Bu Rosa ngomong ada bisnis VEC gitu. Nah di situ Bu Rosa juga katanya dapat undian. Alhamdulillah Bu Rosa dapat hadiah motor tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Ini mungkin berkat keajaiban sholawat yang dibaca oleh Bu Rosa. Dan anaknya Bu Rosa juga membaca dan mengamalkan sholawat meskipun hanya mampu 100 kali ya teman-teman. Di sini ketika Bu Rosa butuh uang untuk biaya anaknya sekolah, yang mana anaknya Bu Rosa tuh mau ujian, di sini Allah kasih kemudahan untuk dapat rezeki tersebut, subhanallah ya teman-teman. Itulah kekuasaan Allah, yang mana kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Kun fayakun Allah ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat dari Bu Rosa itu tadi bisa menambah keimanan kita untuk selalu bersolawat. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin besar ampunan Allah, semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.